Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indotami, petugas penyuluhan pada malam hari ini yang akan memberikan sedikit materi tentang nilai anti korupsi jujur. Baiklah, sepertinya sudah lengkap ya. Maaf untuk teman-teman bahwasanya penyuluhan hari ini tidak bisa dilaksanakan secara offline karena kan mengingat sekarang sedang pandemi COVID-19. Baik. Apakah di sini ada yang tahu apa itu korupsi? Tahu, Kak? Ya. Tahu, Kak. Korupsi adalah memakan hak orang yang bukan milik haknya. Benar. Terus ada lagi? Saya izin menjawab. Korupsi yaitu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya. Apakah ada lagi? Saya ingin menjawab, Kak. Oh ya, Saudari Gustina. Korupsi merupakan tindak yang menyimpang hukum, bisa berupa gratifikasi, manipulasi, hal yang bersifat menguntungkan diri sendiri. Ya, benar. Sudah tidak ada lagi? Baik. Korupsi itu yaitu tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini kakak akan sedikit menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Pertama, etos kerja yaitu kerja keras, sederhana, mandiri. Inti, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sikap yaitu adil, berani, peduli. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang jujur. Apakah kalian tahu apa itu jujur? Bisa tolong jelaskan? Ada yang tahu? Saya, Kak, ingin menjawab. Ya, Saudari Gustina. Jujur adalah perbuatan yang tidak curang. Oh ya, benar. Ada lagi? Baik, di sini saya akan jelaskan apa itu jujur. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Baik, di sini kakak akan jelaskan contoh budaya tidak jujur. Pertama, titip absen, mencontek, copy paste tugas teman. Itu biasanya terjadi di lingkungan perkuliahan. Apakah benar? Betul. Nah, baik. Benar. Kita akan jelaskan titip absen ya. Titip absen yaitu absensi yang ditandatangani selalu disalahgunakan. Tanda tangan fiktif yang mewarnai absensi dan ada kalanya dalam satu pertemuan tidak sesuai dengan jumlah kehadiran mahasiswa dan jumlah tanda tangannya. Lalu, mencontek. Mencontek yaitu membuat kepercayaan diri menjadi luntur sehingga semangat belajar menjadi hilang. Mahasiswa akan terkukung oleh pendapatnya sendiri bahwa untuk pintar tidak perlu belajar tapi dengan mencontek. Lalu, copy paste tugas teman, yaitu siswa menghalalkan segala cara untuk melakukan kegiatan plagiat dan berbohong agar nilainya bagus. Baik, di sini ada yang tahu apa saja contoh lain selain yang kakak sebutkan tadi? Menjiplak. Itu bisa juga, itu sama dengan copy paste, Saudari Gustina. Ada yang lain? Tidak ada ya. Nah, mungkin contoh lainnya seperti menggelapkan data mahasiswa, terus menggunakan uang kuliah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Baik. Di sini kesimpulannya, sikap jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Oleh sebab itu, sangatlah penting memiliki sikap jujur saat bekerja. Kejujuran adalah kebijakan paling baik.
Baik, setelah kakak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum mengerti tentang nilai-nilai kejujuran? Saya izin bertanya. Ya, Setelah kita memahami apa itu korupsi, timbul sebuah pertanyaan dari saya. ya. Itu apa penyebab seseorang ingin melakukan tindakan korupsi? Baik, pertanyaan bagus, Saudari Safira. Di sini saya akan menjawab. Sebenarnya ada 3 alasan atau penyebab seorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang paling utama adalah faktor kebutuhan, yang kedua faktor serakah, dan ketiga adalah faktor lingkungan. Yang satu juga tak ya? Coba tolong jelaskan ulang lagi, soalnya putus-putus suaranya. Memberi hadiah atau uang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, Kak. Oh ya, memberikan hadiah dengan maksud tertentu itu juga termasuk korupsi. Itu kan biasanya ada di kalangan sekolah, perkuliahan, biasanya mau memberikan hadiah kepada guru agar mendapat nilai bagus. Itu termasuk korupsi. Apakah Saudari Baik, Safira Kak, terima mengerti? kasih. Baik, ya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, saya ingin tanya. Ya, Apa penyebab mahasiswa melakukan plagiat seperti copy paste tugas tambahan, Kak? terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Alda. Biasanya yang saya tahu, penyebab mahasiswa selalu mengcopy paste tugas temannya yaitu karena tidak mengerti maksud dari tugas tersebut. Dan akhirnya mahasiswa menghalalkan segala cara dengan melakukan plagiat agar mendapatkan nilai yang bagus. Itu biasanya seperti itu yang saya tahu. Apakah Saudari Alda sudah mengerti? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Ya, Saudari. Saya ingin bertanya. Ya, Jelaskan usaha-usaha yang bisa dilakukan generasi muda untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Pertanyaan yang bagus, Saudari Putri Retno. Di sini saya akan menjawab. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh generasi muda seperti kita, generasi milenial, yaitu dengan mencoba untuk membudayakan perilaku anti korupsi dalam diri, keluarga, hingga di kehidupan sosial, menanamkan rasa tanggung jawab dan menekankan kejujuran dalam segala hal yang dikerjakan. Ketiga, berani melaporkan segala tindakan yang berbau korupsi, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dan berani menolak sesuatu yang bukan menjadi haknya. Apakah Saudari Putri Retno sudah mengerti? Sudah jelas? Iya, sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, Kan yang bagian plagiarisme. mm-mm. Nanti tuh kan, Kak, pas mau menyusun skripsi itu kan kita ada cari jurnal tuh. Nggak untuk buat skripsi. Nah, itu termasuk plagiarisme atau tidak, Kak? Kan karena dia mengambil jurnal orang untuk buat skripsi, Kak. Bagaimana ya, Kak, menurut pendapat Kakak? Oh, bagus. Itu pertanyaan bagus untuk di kalangan mahasiswa ya. Biasanya itu sering mengcopy paste jurnal orang lain saat skripsi. Baik, di sini saya akan menjawab. Untuk itu masalah skripsi itu belum bisa sepenuhnya dikatakan plagiarisme karena kita akan memfrase dari jurnal-jurnal tersebut dan akan ada screening plagiarisme. Jika persentase plagiarisme di screeningnya tinggi, maka itu bisa dikatakan plagiarisme dan sudah termasuk ketindakan korupsi. Itu ingat ya, jika persentase plagiarismenya di screeningnya tinggi. Jika rendah itu tidak. Itu sepengetahuan saya. Apakah Saudari Gustina sudah mengerti? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Baiklah, sepertinya saudari-saudari semua sudah paham tentang korupsi. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih.